utang sama saya itu tiba-tiba kirim WA ke saya, yuk udah aku kirim ya 50 juta gitu. Wow. Oh, ini yang bayar utang ya, 50 juta ini orang bayar utang, nggak ditagih dia bayar gitu. Tadinya tuh sampai dari suami saya masih ada teh itu udah itu terus udah gitu udah saya ya udahlah gitu. Tiba-tiba dia ngirim WA ke saya, yuk udah aku kirim ya 50 juta, ntar aku lanjutin lagi ya, maaf aku cicil ya. Sadari dirimu siapa. Assalamualaikum sahabat SDS. Semoga semua dalam keadaan yang benar-benar baik. Siapa di sini yang belum praktek sadar nafas syukur? Yuk kita rutinkan. Kali ini, Teh Feby kembali dibuat takjub saat mendengarkan kisah inspiratif dari Ibu Ayu yang telah berusia 67 tahun. Di usia yang tidak lagi muda, semangat beliau untuk belajar dan mempraktekkan ilmu abundance justru menjadi bukti bahwa perubahan tidak mengenal batas usia. Dengan rutin melepaskan beban emosi, mempraktekkan sending love kepada orang-orang yang beliau bayangkan, serta menjalankan setiap proses dengan penuh keikhlasan, Ibu Ayu mulai merasakan berbagai perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Salah satu pengalaman yang paling mengesankan adalah piutang-piutang yang selama ini terasa sulit ditagih, justru dibayarkan dengan sendirinya tanpa harus mengejar atau menagih. Nilainya pun tidak sedikit, mencapai sekitar 50 juta rupiah. Tidak hanya itu, berbagai perubahan positif lainnya juga terus berdatangan, membuat hati beliau semakin tenang, damai, dan penuh rasa syukur. Apa sebenarnya yang dilakukan Ibu Ayu hingga bisa mengalami perubahan sebesar ini? Mari kita simak langsung kisah dan testimoni beliau bersama Teh Feby. Dan jangan lewatkan video ini hingga akhir, karena Teh Feby memberikan langkah menuju kelimpahan step by step di akhir video. Jadi sangat rugi untuk dilewatkan. Kuncinya simple banget ternyata. Kuncinya simple banget. Daily rutinnya dijalanin sayang. Daily rutinnya dijalanin. Rumusannya adalah abaikan realita, yang penting respon. Jadi responnya itu cuma dua. Yaitu pertama bersyukur responnya. Yang kedua, kalau ada realita yang gak nyaman dalam kehidupan kamu, izinkan kamu sambut, terima, lalu izinkan lepaskan, rilis gitu. Jadi hari-hari kita itu daily routine lifestyle-nya itu hanya bersyukur, rilis, bersyukur, rilis. Tapi kalau yang mau tahu urutan serunya kan memang harus ikut kelas ya. Jadi boleh bantu catat sama teman-teman daily rutinnya. Pertama, bangun tidur, sadar nafas syukur, lalu 227. Nanti itu di kelas dibuka kalau yang belum ikut kelas. Yang kedua, pertama sadar nafas syukur plus 227. Yang kedua, teman-teman lakukan rilis plus sending love. Ya, lakukan rilis plus sending love. Jadi orang-orang yang bikin kamu kesel dan lain-lain, kamu sending love-in. Lalu yang ketiga, kamu quantum jump, lepasin goal kamu, lalu banyakin tabungan semesta. Udah itu aja, di tengah-tengah prosesnya arigato money-nya dijalanin. Nah, 3 plus 1 arigato money itu 30 hari dilakukan, dan pelan-pelan kamu lihat hidup pantulan realitamu pelan-pelan berubah. Mbak Ayu udah hadir ya? Hai Mbak Ayu. Hai Mbak Ayu Denpasar. Halo. Ada wajahnya Mbak Ayu. Boleh open kamera sayang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ayu. Kameranya boleh dibuka sayang? Halo Mbak Ayu, Denpasar batch 27. Ibu Ayu, Masya Allah, Ibu apa kabar? Teh Feby, ya Allah, nggak percaya bisa seperti ini Teh, ya Allah, pengen nangis saya Teh. Iya, sini peluk dulu, peluknya virtual aja dulu ya. Nanti kalau aku ke Bali lagi kita ketemu.
Ibu Ayu sayang, boleh cerita nggak sebelum ikut kelas Abundant Revolution, sebelum 30 hari daily rutin, Bu Ayu seperti apa? Terus pada akhirnya mengetahui bab 1, daily rutin dijalanin, itu boleh cerita nggak sayang? Itu gimana ceritanya ini? Ada manifest yang terjadi dalam hidupmu, ada rezeki yang masuk? Boleh cerita nggak Bu Iya. Ayu? Silahkan. Teh, begini teh, saya kan belum lama ini suami saya berpulang teh, Iya, terus turut duka setelah cita itu Ibu. saya merasa kayak kosong gitu teh, kayak gimana ya rasanya kehilangan pasangan gitu. Terus nggak tahu gimana saya ketemu sama channel Teteh ini. Iya, Terus kok saya merasa, wah kok ini kok menarik sekali ya. Saya mulai mengikuti teh. Di TikTok saya ikutin, di YouTube. Terus saya mengikuti, saya catat satu persatu apa step-step yang harus saya lakuin. Nah, sebelum saya ikut yang di batch 27 itu saya udah ngelakuin seperti daily rutin lah, tapi mungkin belum sekomplit yang sekarang saya dapetin pilihannya gitu. Udah yang pertama kali saya lakuin itu kesadaran teh. Oke, gambarannya gimana? Kesadarannya gambarannya gimana? Gambarannya ya, saya sebelumnya kan saya nggak tahu diri saya ini siapa kayak gitu. Saya kebingungan, saya sering terlalu reaktif terhadap apa yang saya rasakan, saya lihat, saya alami gitu. Ya. Setelah saya terus saya baca itu, berusaha saya memasukkan ke dalam diri saya ini siapa sih sesungguhnya gitu. Iya. Ternyata dari situ saya menemukan kedamaian hati saya gitu teh. Masya Allah. Rasanya damai, saya tidak lagi merasa sedih, sepi kayak gitu. Jadi saya ini Percikan rohnya. Percikan rohnya saya ini, Allah itu ada di dalam hati saya nggak sendiri teh. Betul sayang. Ada yang menemani saya, bahkan teh sudah itu saya sering saya merilis teh. Iya. Merilis gitu, sending love, ketemu siapa saya sending love, atau saya doain kayak gitu teh, saya senyum, saya tadinya saya tidak mudah bergaul teh, saya tidak mudah deket sama orang kayak gitu. Sekarang seperti hati saya mulai terbuka teh, mulai terbuka sama lingkungan, sama orang-orang yang saya temuin kayak gitu. Saya bisa tersenyum sama mereka, saya bilang semoga ibu sehat ya, semoga bapak bahagia ya, kayak gitu. Jadi setiap saat saya ketemu orang seperti itu gitu. Jadi mulai saya merasakan nyaman teh, nyaman gitu saya. Setelah saya batch ini, saya mulai lebih intensif teh. Jadi pagi bangun seperti Teteh bilang gitu, baru slim bangun gitu, saya udah senyum 22 dulu, terus udah gitu saya sadar nafas, seperti Teteh bilang, saya gosok-gosokkan kaki saya di kasur. Tidur saya, saya itu nyaman, lembut. Nah, sebelumnya saya nggak bisa tidur teh. Sudah sebulan suami saya nggak bisa tidur. Awalnya nggak bisa tidur selama sebulan. Bulan itu saya nggak bisa tidur teh. Oke. Terus saya masuk kebayang, saya melihat suami saya nggak ada. Saya cuman berdua teh. Kejadian itu di Jogja, di rumah saya di Jogja, hanya berdua saja teh. Nggak ada sanak saudara siapa-siapa teh. Oke. Saya masih kebayang itu. Jadi saya terganggu, tidur saya tuh terganggu. Jadi sebulan itu nggak bisa tidur sampai pagi. Nah, setelah saya ketemu pelajaran Teteh ini,
Jadi saya berusaha teh, saya betul-betul menjalani teh, step by stepnya itu saya jalani. Alhamdulillah teh, sakit tekanan darah rendah saya yang sungsep gitu, tekanan darah saya sampai 60. Wow. Itu sampai jalan saya nggak bisa teh. Iya. Karena saya bergoyang-goyang badan saya. Nah terus sudah gitu dari situ saya sudah bisa tidur, saya bisa makan. Alhamdulillah teh, sekarang saya mau malam-malam gitu saya masih nulis realita apa gitu. Oh, sampai buku iya, yang buku asumsi ya, ngisi ini buku asumsi. Realitaku saat ini gitu ya. Kadang sampai ngantuk-ngantuk kayak gitu. Saya rajin sending love, saya catetin orang-orang siapa kayak gitu, semua saya lakukan teh. Nah pada saat saya ikut batch 27 itu, iya. Terus setelah itu teh, nggak lama dari itu, setelah beberapa jam dari itu tuh, terus orang yang berhutang sama saya itu tiba-tiba kirim WA ke saya teh. Yuk, udah aku kirim ya 50 juta gitu. Wow. Oh, ini yang bayar utang ya, 50 juta ini orang bayar utang, nggak ditagih dia bayar gitu. Iya, tadinya tuh sampai dari suami saya masih ada teh, itu udah bulan itu, terus udah gitu, udah saya ya udahlah gitu. Tiba-tiba dia ngirim WA ke saya. Yuk, udah aku kirim ya 50 juta, ntar aku lanjutin lagi ya, maaf aku cicil ya gitu. Masya Allah, Masya Allah. Terus udah gitu, besoknya lagi teh saya arisan, itu semua arisan saya yang saya hadir itu keluar teh, yang kecil sampai yang 120 juta itu keluar teh. Dari 4 juta keluar, 3 juta keluar, 120 juta juga uangnya keluar ya? Bahkan ada yang saya nggak ikut arisan itu, saya dibawain arisan saya ke sini, nama saya keluar. Padahal kalau nggak hadir itu nggak boleh dapet gitu. Saya dibawain teh ke rumah, bayangin teh. Ya Allah teh, benar-benar bertubi-tubi teh. Masya Allah sayangku. Aku seneng banget Ibu Ayu udah bisa senyum. Alhamdulillah teh, sudah, alhamdulillah. Karena aku tahu rasanya kehilangan kayak apa Bu Ayu. Iya. Teh Feby pun takjub melihat perubahan yang dialami Ibu Ayu. Di usia 67 tahun, beliau mampu melepaskan identitas lamanya dan membangun identitas baru yang lebih positif. Dari sanalah perubahan demi perubahan mulai hadir dalam hidupnya. Ternyata usia bukanlah penghalang untuk bertumbuh, selama seseorang mau membuka hati dan mengubah cara memandang dirinya sendiri. Teh, iya. Tadi ini barusan terjadi teh. Ini baru aja teh. Belum saya ikut Zoom teteh ini. Saya sedang mengurus rekening suami saya teh. Iya. Nah, itu harus ada tanda tangan anak-anak saya semua teh sebagai pewaris. Iya. Kalau tidak hadir, saya tidak bisa ngambil uang itu. Gitu. Iya. Terus udah itu, sedangkan anak saya ada di luar teh. Jadi nggak mungkin. Terus saya udah bingung karena saya harus melunasi salah satu properti suami saya teh. Iya. Ada kewajiban, dia lumayan besar lah nilainya gitu. Yeah. Saya sudah janji hari ini, terus bagaimana ini di situ teh saya dihadapkan dengan situasi yang seperti itu. Sempet saya down waktu saat itu tuh, saat saya di bank itu sempet saya, terus akhirnya saya bangkit lagi. Ini identitas saya yang lama nih. Keren. Identitas sendiri yang baru. Keren. Ayu yang berkelimpahan, Ayu yang beruntung, penuhi dengan segala kemudahan ada di sini. Terus saya
saya quantum jam teh, pasti semuanya akan selesai. Pasti ada jalan yang sudah ada di sini. Saya pasti ada jalan ini, jalan itu udah ada ini. Terus akhirnya saya berpikir bahwa semuanya sudah akan baik-baik saja. Iya. Keluar ininya keluar pimpinan cabangnya. Lalu Terus dia bilang gini, Bu Ayu, gimana? Putrinya di ini ya, di luar ya Bu. Terus gimana ya ini? Terus gini, oh gini aja Bu Ayu ya. Bu Ayu masih tahu nggak pinnya Bapak gitu? Dia masih Bu gitu. Nah gini aja, coba cek ini berapa nih ininya bisa transfer per hari ini gitu. Oh sekian ratus juta gitu teh. Nah terus udah gitu gini aja, udah nggak usah dipikirin yang jalan itu yang ribet. Ini aja Ibu transfer aja yang ini aja per hari aja ya Bu ya gitu. Boleh kok, saya bolehkan Ibu, boleh gitu. Akhirnya teh terbayarkan teh, ya Allah pengen nangis saya ingat teh ya Allah saya ingat teh ya Allah Mas Indra teh terima kasih saya udah ada di jalan ini teh ya Allah pengen nangis saya di situ keluar air mata saya teh pengen peluk teh di situ terima kasih teh ya Allah semuanya kayak dimudahkan teh kayak benar-benar berjalan seperti hambatan itu terus terbuka gitu. Ya Allah teh, yang baru aja terjadi sebelum saya ikut Zoom ini. Masya Allah. Ya Allah teh, kasih teh semua apa yang teteh berikan kepada kami ya mungkin saya teman-teman yang lain menjadi benar-benar menjadi apa ya pembuka dari semua kesulitan atau apapun yang mereka hadapi termasuk saya teh luar biasa teh yang saya hadapi teh yang saya dapatkan juga luar biasa teh kayak gini ya Allah Engkau tidak pernah meninggalkan aku sedetik pun dalam kesulitan dalam kesedihan seperti itu saya berdoa teh Allah teh terima kasih banyak teh ya terima kasih banyak teh saya udah ada di seperti saat ini benar-benar saya amazing banget semuanya berjalan begitu lancar tidak ada hambatan kalau saya udah merasa saya reaktif gitu langsung saya langsung rilis terus saya ingat sama diri saya gitu aku ini udah Ayu yang baru identitasku baru aku nggak mau menjadi yang lama itu hanya bayanganku aja bayangan-bayangan yang mau mengganggu aku terus saya gitu teh terus saya seperti itu setiap hari teh saya juga arigato mane saya kemana saya pergi sama anak saya bawa counter itu loh teh yang ceklik-ceklik iya arigato mane ya aduh aku jadi nangis kayak gitu teh di situ saya menemukan kedamaian hati saya teh jadi semua yang saya jalani ini semua cuman ada kesyukuran saja syukur ya Allah benar-benar Allah sudah menuntun saya sampai di detik ini ketemu teteh ya Allah benar-benar berkah buat saya luar biasa benar-benar teh begitu Allah menyayangi umatnya itu loh teh luar biasa teh kalau kita mau mengenali diri kita siapa kita ini teh kita akan ketemu teh sungguh. Masya Allah Bu Ayu, terima kasih sharingnya. Tadi Bu Ayu bilang ketika ketemu masalah, ketika mentok, lalu Bu Ayu ingat ini bukan aku, ini identitas lamaku, aku bukan yang ini, aku yang beruntung dan berkelimpahan. Itu teori metode craftnya Bu Ayu udah dijalanin, keren banget. Saya seperti itu teh. Bu Ayu selalu saya menentukan diri saya. Bu Ayu sekarang 60 tahun ada umurnya? Lebih ya? Saya 7 tahun teh. Berapa? 70? 67. 67 tahun.
sangat luar biasa, Ibu. Aku sangat appreciate sekali. Umur 67 tahun, tapi praktek apa aja yang dilakukan di sini Bu Ayu tulis bangun tidur 227, sadar nafas syukur. Lalu setelah itu baca Law of Assumption, baca buku asumsi. Lalu rilis, lalu sending love, lalu quantum jam. Lalu nomor 5, daily rutinnya doakan 10 orang. Lalu nomor 6, sebelum tidur malam quantum jam lagi. Sadar nafas syukur lagi, quantum jam lagi. Nulis buku asumsi, lalu tabungan semesta. Yang terakhir dia buat tulisan di buku asumsi. Dan dengan rutin menjalankan ini kan Bu Ayu ini kan batch 27 itu kan yang terbaru, Ibu. Belum 30 hari daily rutin kan, Bu? Belum, Mbak. Belum. Ini hari ke Ini baru hari ke-10. Iya, dan satu lagi Teh, saya punya LPK di Jogja Teh. Ya Allah Teh, tadinya saya hanya mencoba saja. Terus udah gitu sekarang Teh saya sudah bikin asrama 2 unit lagi Teh. Masya Allah. Tiba-tiba banyak sekali saya harus membangun asrama 2 unit lagi untuk 50 anak Teh. Alhamdulillah Teh. Alhamdulillah banget Teh. Ya Allah, benar-benar Teh. Allah. Aku surprise, maksudnya Bu Ayu umur 67 tahun tapi semangatnya luar biasa untuk praktek dan untuk memahami bahwa ada diri lama dan ada diri baru gitu. Nah, ini bisa dilihat sama teman-teman bahwa sesungguhnya usia 67 tahun aja ini manifestasinya bertubi-tubi, teman-teman. Uang 50 juta, lalu uang lagi 120 juta, lalu yang tadinya rekening bank suaminya yang meninggal nggak bisa diambil, tiba-tiba beres semua, selesai, dikasih ide sama pimpinan cabangnya. Terus ibu punya usaha LPK, nambah lagi 2 unit karena yang daftarnya banyak. Ini luar biasa, Ibu. Baru 10 hari daily rutinnya, belum sampai 30 hari. Belum sampai 30 hari daily rutin. Baru hari ke-10. Jadi di sini bisa dilihat. Kisah Ibu Ayu mengajarkan kita bahwa keajaiban tidak ditentukan oleh usia, melainkan oleh keberanian untuk berubah. Saat seseorang mampu melepaskan luka, mengubah identitas diri, dan mengisi hati dengan cinta serta syukur, hidup pun mulai merespons dengan cara yang tak pernah disangka. Mungkin perubahan besar yang selama ini Anda tunggu bukan sedang menunggu waktu yang tepat, melainkan menunggu versi baru dari diri Anda untuk hadir. Sahabat SDS, jika saat ini berbagai masalah belum selesai-selesai, ikutilah kata-kata ini. Pejamkan matamu, katakan di dalam dirimu, ini bukan aku, ini identitas lama. Aku sebenarnya yang beruntung dan berkelimpahan. Saat bangun tidur, lakukan senyum 227, kemudian sadar napas syukur, setelah itu membaca buku asumsi, kemudian merilis emosi, setelah itu lakukan sending love, minimal 10 orang. Terakhir, quantum jam. Sebelum tidur, lakukan sadar napas syukur, tulis buku asumsi, kemudian lakukan quantum jam. Yang terakhir, ucapkan terima kasih ya Allah. Untuk hari ini, semua yang kuinginkan sudah diurus oleh semesta tanpa batas. Sempurna. Kemudian, tidur. Selamat mempraktekkan ya.